Halo, ketemu lagi dengan saya Sigit Nugroho. Sekarang kita akan bahas topik mengenai sistem pembauran atau confounding system. Ini salah satu topik atau materi dalam mata kuliah rancangan percobaan. Oke, bahwa berbagai cara untuk mengendalikan keragaman pengganggu atau error ya, itu yang sebetulnya merupakan tujuan utama daripada rancangan percobaan atau kalau kita mendesain sebuah percobaan. Kita sudah bahas beberapa teknik rancangan yang digunakan secara ekstensif, yaitu misalnya penggunaan pemblokan. Apabila satuan-satuan percobaan itu eh, untuk keseluruhan populasi, untuk keseluruhan keseluruhan populasi perpelakuan itu tidak mungkin seragam semua, tapi seragam hanya pada blok-blok tertentu, kita bisa menggunakan pemblokan. Kemudian juga adanya eh, kovarian, adanya kovarian yang bisa juga mengganggu eh, keragaman dari respon sendiri. Misalnya adanya jumlah tanaman yang dipanen pada plot itu tidak sama, tinggi awal tanaman tidak sama, atau mungkin tinggi kemampuan seseorang dalam suatu grup percobaan itu juga tidak sama. Kita bisa gunakan mungkin itu dengan istilahnya kovarian. Dalam rancangan kelompok lengkap ataupun rancangan unsur sangkar Latin, ditekankan bahwa penggunaan kelompok yang lengkap di sini adalah eh, artinya bahwa semua perlakuan itu ada dalam percobaan, ya. Ada setiap ada pada setiap faktor pemblokan itu semua perlakuan itu muncul, ya. Makanya dikatakan eh, suatu percobaan itu atau suatu kelompok dikatakan lengkap. Oke, unsur sangkar Latin lengkap. Acak kelompok lengkap, ya. Nah, hal ini dilakukan untuk meyakinkan suatu rancangan itu seimbang. Kalau lengkap, dia seimbang. Sehingga memiliki keuntungan yang sangat penting, eh, baik dalam analisis maupun eh, ya khususnya analisis ya, eh, misalnya dalam penghitungan kontras berbasis pengaruh blok, ya. Namun eh, untuk mendapatkan kelompok dengan kondisi tertentu, kadang peneliti mengalami kesulitan. Bisa saja ukuran secara teknis dari kelompok itu tidak bisa menampung semua perlakuan yang ada. Ya, karenanya eh, kita akan bahas di sini salah satu diantaranya apabila kita dihadapkan dalam percobaan, situasi percobaan, bahwa dalam satu kelompok itu secara teknis tidak mungkin dilakukan eh, semua perlakuan itu ada. Ya. Jadi kelompoknya tidak lengkap. Jadi suatu kelompok tak lengkap apabila gugus kesatuan percobaan itu mungkin, sedangkan banyaknya satuan percobaan dalam satu kelompok yang mungkin tersebut lebih kecil dari jumlah perlakuan yang ingin dipakai dalam satu ulangan. Nah, penggunaan kelompok tak lengkap dalam suatu percobaan itu tentunya menimbulkan berbagai implikasi. Pertama kan, sudah jelas, adanya beberapa perlakuan yang tidak ada dalam tiap blok. Bukan hilang sebetulnya, atau memang sengaja dibikin kurang. Atau memang eh, karena rusak di lapangan, karena banjir, karena dimakan hama, dan sebagainya, sehingga blok atau kelompoknya tidak lengkap. Yang kedua, eh, bila ditekankan untuk menggunakan R ulangan, artinya memang secara teknis memang ukuran kelompok itu eh, lebih kecil daripada jumlah perlakuannya. Maka akan diperlukan ulangan ya untuk tiap perlakuan yang tentunya eh, ulangan itu bisa berupa jumlah blok ya yang
tentunya tidak sedikit, yang banyak. Yang ketiga, beberapa kontras perlakuan mengandung pengaruh blok kelompok yang tak lengkap. Jelas saja ya, karena tidak sama tadi. Nah, dalam banyak situasi di mana pengajakan dibatasi, ini sebagai contoh misalnya rancangan pecah terpisah atau nanti akan kita bahas dalam materi tersendiri atau split plot namanya. Pembatasan pengajakan dilakukan sehingga pengaruh utama itu terbaur dalam blok-blok atau ulangan-ulangan. Nah, kadang pembatasan ini perlu karena perlakuan faktorial yang tidak lengkap itu dapat dilakukan dalam satu hari atau dalam satu bilangan. Nah, bila pembatasan ini dimasukkan dalam percobaan, maka keputusan harus diambil, misalnya, perihal informasi apa yang harus dikorbankan, dan dengan demikian apa yang harus dibaurkan. Jadi, apa yang dikorbankan dan dengan demikian apa yang harus dibaurkan. Perlakuan apa yang harus dibaurkan ke dalam blok, misalnya. Nah, untuk merancang percobaan di mana jumlah perlakuan yang dapat diberikan pada suatu blok itu lebih kecil dari jumlah kombinasi perlakuan, maka peneliti pertama kali harus memutuskan pengaruh apa yang ingin dibaurkan ke dalam blok. Ya. Salah satu cara adalah dengan menempatkan dalam satu blok itu kombinasi perlakuan-perlakuan dengan tanda plus dalam pengaruh yang akan dibaurkan dan dengan tanda min dalam blok yang lain. Suatu metode yang lebih umum diperlakukan bila jumlah perlakuan bertambah besar. Ya. Oke. Nah, berbagai pertimbangan rancangan. Bahkan dalam diperolehnya keragaman antar materi percobaan itu mungkin masih terdapat beberapa alasan dengan kelompok yang tak lengkap. Dengan kelompok yang lengkap tak dapat dibentuk atau dipenuhi. Ya. Beberapa hal perlu diperhatikan diantaranya adalah yang pertama, jumlah perlakuan yang besar, sehingga tak dapat dibuat kelompok atau blok yang dapat digunakan untuk menampung keseluruhan perlakuan. Yang kedua, ketidakmampuan mengusahakan atau menangani secara efektif kelompok yang ukurannya bisa menampung semua perlakuan yang ingin dipakai. Artinya kelompok atau blok yang lengkap. Nah, kelompok atau blok tak lengkap muncul bisa jadi secara ilmiah. Tadi sudah saya singgung, saya sebutkan, misalnya dengan adanya banjir, beberapa kelompok atau blok itu terdampak oleh banjir atau oleh karena hama, sehingga satu blok tidak bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang keempat, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya pada saat pengamatan. Nah, ini tadi yang sudah juga saya sebutkan, misalnya banjir, bisa beberapa hewan percobaan mati, beberapa pengamatan hilang, dan sebagainya ya. Nah, walaupun tak lengkap kelompoknya dapat terjadi dengan tanpa sengaja, di sini ingin dipelajari bagaimana merancang percobaan dengan kelompok tak lengkap, dengan ukuran dan komposisi tertentu. Nah, dengan kondisi ini tentunya tidak kita dapatkan sebuah keseimbangan, ya, karena yaitu kadang nggak lengkap. Nah, beberapa pertanyaan yang mungkin terjadi begini. Apakah dengan ukuran blok yang berbeda mengakibatkan derajat ketakseimbangan yang berbeda? Apakah pola ketakseimbangan yang berbeda memberikan pengaruh pada inferensia yang kita pakai, yang kita gunakan? Dapatkah kita mengidentifikasi ketidakseimbangan tertentu? Bila dengan demikian, tampaknya kita harus dapat berbuat sesuatu. Dapatkah kita membuat modifikasi rancangan untuk meminimumkan pengaruh ketakseimbangan? Baik, misalnya kita berikan ilustrasi seperti ini. Ya. Jadi blok 1 itu ukurannya cuma 2. Atau katakanlah tadinya 4 semua sama 4, blok 1, blok 2 semuanya 4. Tapi karena sesuatu dan lain hal yang bisa diamati hanya 2 perlakuan 3 dan 2. Di mana blok 2 perlakuan 1, 4, 3, perlakuan 3, blok 3 ada perlakuan lengkap semuanya 1, 2, 3, 4. Ya. Nah,
dalam hal ini ya, kita harus pelajari dulu. Ya. Dengan demikian, beberapa kontras rataan perlakuan akan bebas dari pengaruh blok dan yang lain tidak. Sebagai teladan, yang tadi ya, untuk kontras rataan yang membandingkan perlakuan 1 dan 2, nah, nih, ya, digunakan penduga C1, yaitu rata-rata 1 dan rata-rata 4 berdasarkan data yang tersedia. Tetapi C1 bebas dari semua pengaruh blok. Bebas semua pengaruh blok. Dari blok 1, ya, tak ada data yang dapat digunakan untuk menghitung rata-rata 1 dan rata-rata 4. Nah, rata-rata kan 1 dan 4 nggak ada, cuman perlakuannya 3 dan 2. Ya. Oke. Sehingga pengaruh blok 1 tak dapat masuk ke C1. Ya. Oh, ini terjadi kekeliruan, kawan. Ini sebetulnya rata-rata 1 dikurangi rata-rata 4. Ya. 1, 4. Ini error nih ya. Dari blok 2, pengamatan, blok 2 mana? Blok 2 itu ini. Ada 143. 143 ya. Nah, dan di sini diperlukan kita ingin ya menentukan Y rata-rata 1 dikurang Y rata-rata 4. Nah, sehingga pengaruh blok kedua masuk dan pergi. C1 masuk dan pergi ya. Bila dua rataan tersebut dikurangkan. Ya. Sedangkan blok 3 ini untuk penghitungan tiap Y1 dan 4 ya, dimungkinkan karena di sini semua perlakuan ada. Ya. Sehingga pengaruh blok ketiga masuk dan pergi. C1 masuk dan pergi juga. Bila dua rataan tersebut dikurangkan. Ya. Kita ambil teladan lain ya. Mohon maaf ya, ini tadi mestinya mu 1 titik dikurangi mu 4 titik. Sekarang kalau mu 1 titik dikurangi mu 2 titik. C2-nya, C2 itu kontras ya. Kontras untuk membandingkan ini. Ya. Blok 1, satu pengamatan digunakan dalam penghitungan Y2 rata-rata. Ya. Ini kita bahas 1 dan 2. Sedang di sini yang ada 3 dan 2. 1 tidak ada. Ya. Dan tak ada data yang dapat digunakan untuk menghitung rata-rata 1. Sehingga pengaruh blok pertama ada dalam C2 bila dua rataan tersebut dikurangkan. Ya. Ini. Oke. Dari blok 3, satu pengamatan digunakan dalam penghitungan baik rata-rata 1 maupun rata-rata 2. Sehingga pengaruh blok 3 masuk dan pergi C2 bila dua rataan tersebut dikurangkan. Ya. Dengan demikian, kita tidak tahu berapa bagian dari nilai pengamatan untuk C2. C2 itu kontras 1 dan 2. Ya, yang diakibatkan oleh pengaruh perlakuan. Dan berapa bagian diakibatkan oleh blok. Ya. Demikian juga kontras lainnya. Nah, sekarang perlu didefinisikan konsep pengaruh terkontaminasi. Oke. Sekarang pengaruh perlakuan 2x2 dalam rancangan blok tak lengkap. 2x2 maksudnya ada dua faktor yang masing-masing faktor terdiri dari dua taraf. Ya. Masing-masing faktor terdiri dari dua taraf. Sehingga misalnya faktor A taraf rendah dan taraf tinggi, faktor B taraf rendah dan taraf tinggi. Misalnya, kalau A rendah, B rendah, kita notasikan dengan 1. Kalau A saja, artinya A-nya tinggi, B-nya rendah. Kalau B saja, B-nya tinggi, A-nya rendah. Kalau AB, kedua-duanya taraf tinggi, A tinggi, B tinggi. Nah, kalau kita lihat seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Ya. Ini di blok 1, perlakuan yang ada di sana adalah A rendah, B rendah, dan A tinggi, B rendah. Sedangkan di blok 2, B tinggi, A rendah, dan A tinggi, B tinggi. Ingat ya, bloknya hanya dapat memuat
2 perlakuan. Padahal satu ulangan perlakuan ini mestinya 2 kali 2 ada 4. Ya. Sehingga separuh dari kombinasi perlakuan yang ada itu berada di satu blok dan sisanya di blok lain. Oke. Nah, sekarang untuk menyatakan kontras pengaruh utama A, pengaruh utama B, ataupun interaksinya, maka kita perlu melihat bagaimana cara menaruh tanda positif dan negatif. Kalau pengaruh utama A, pasti yang ada A tinggi lawan A yang rendah. Ini A-nya ada tinggi, A rendah. Pengaruh utama B, B tinggi lawan B rendah. Ya. Pengaruh interaksi AB, nah, yang ada dua-duanya, A tinggi, B tinggi, dan A rendah, B rendah, ya, itu dibandingkan dengan kalau hanya satu saja yang tinggi levelnya, yang lain rendah. Jadi A tinggi, B rendah, B tinggi, A rendah. Ya, oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan dengan cara ini, ya, kita lihat sekarang bagaimana kontras blok. Ini kontras blok nih, C2. Kan hanya ada 2 blok. Ada 2 blok kan. Kan satu blok kan cuman bisa memuat 2. Jadi di sini misalnya kita ingin bandingkan kontras 1 dan 2, B1 dan B2. Nah, sekarang yang mana yang mau dimasukkan di blok 1, yang mana yang mau dimasukkan di blok 2, itu misalnya seperti ini. Nah, tapi sebelumnya kita perlu tahu bagaimana cara menghitung jumlah kuadrat blok. Kontras ini ya, kontras 1, 2, 3. Itu 2, 3. Dan ini adalah jumlah kuadrat. Kalau kontras 1 itu untuk A, kontras 2 untuk B, kontras 3 untuk C. Ya. Ini ya. Berapa nilai kontrasnya dikuadratkan dibagi 4. Ya. Sedangkan tampil analisis keragamannya, ya, kalau yang dituliskan seperti ini, artinya bahwa perlakuan B di sini itu terkontaminasi atau terbaur di dalam blok. Artinya kita tidak bisa membedakan untuk pada saat menghitung jumlah kuadrat B dan jumlah kuadrat blok. Nah, sedangkan yang ini adalah jumlah sumber keragaman A dan B. Jadi yang terbaur di dalam blok di sini adalah B. Seperti ini misalnya. Ya. Yang terbaur itu A. Ini A tinggi lawan A rendah. Ya. Kalau di sini, ya, yang terbaur interaksi. Ya. Hanya salah satu yang tinggi lawan dua-duanya atau tidak sama sekali. Yang ada yang tinggi. Ya, ini dua-duanya tinggi atau tidak. Ya. Jadi yang terbaur di sini, terbaur dalam blok di sini A, sedangkan yang di sini AB. Oke. Nah, bagaimana kalau percobaannya 2 kali 3? 2 kali 3 itu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu ada 3 faktor, masing-masing 2 taraf. A rendah, B tinggi, A rendah, A tinggi, B rendah, B tinggi, C rendah, C tinggi. Gitu ya. Jadi ada 8 kombinasi. Kalau 8 kombinasi, mestinya kalau dalam sebuah kelompok yang lengkap harus ada 8 satuan percobaan. Kalau yang ada kurang dari 8, maka kita harus punya apa yang namanya blok tak lengkap. Misalnya seperti ini. Kalau blok lengkap, semuanya ke 8 perlakuan ini harus ada. Ya. Kalau seperti ini, A, B, C di sini di blok 1. Di sini tanpa A rendah, B rendah, C rendah. Ini ya. Dan seterusnya. Ini kalau kita lihat bahwa yang terbaur di sini adalah ABC. ABC itu kalau ketiga-tiganya ada,
atau hanya ada satu taraf dari tiap perlakuan yang tinggi. Ya. Ini A saja, B saja, C saja, ini ABC. Ya. Kalau lawannya itu yang tak ada yang rendah atau dua yang tinggi levelnya. A tinggi, B tinggi, A tinggi, C tinggi, B tinggi, C tinggi ya. Jadi kalau seperti ini terlihat bahwa yang terbaur adalah ABC. Nah, jadi penggunaan blok berukuran 2 akan diperlukan kalau bloknya berukuran 2 akan diperlukan 4 blok. Kalau tadi ini bloknya berukuran 4 ya. Maka diperlukan 2 blok karena satu ulangan penuh itu perlu 8 satuan percobaan. Kalau bloknya berukuran 4 satuan percobaan perlu 2 blok. Kalau bloknya berukuran 2 perlu 4 blok ya. Nah, karena ada 3 derajat bebas antar 4 blok, 3 perlakuan harus terbaur. 3 perlakuan harus terbaur dengan blok tak lengkap ya untuk tiap ulangan lengkap perlakuan. Walaupun tak secara jelas, hanya diperlukan 2 perlakuan mana yang harus terbaur dalam blok ya. Pengaruh pembauran terbaur ketiga dengan sendirinya akan diketahui. Misalnya kita membaurkan interaksi AB dan AC dan dengan blok tak lengkap. Maka 4 komposisi blok adalah perlakuan-perlakuan 2 kontras ini yang masuk. Positif baik dalam A dan B. AB dan C, sorry. Positif A, negatif AC. Negatif AB, positif AC. Negatif dua-duanya, baik AB maupun AC. Ya. Nah, jadi untuk itu ya kita mau membuat kontrasnya untuk membandingkan kontras yang mau dibaurkan yang mana ya. Terus dibaurkan. Kalau di sini lihat tandanya. Ini plus 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 plus. ABC, AB, C dan 1 ya. Nah, kemudian yang di sini ini artinya maksudnya ketiganya level rendah, kemudian C level tinggi, A tinggi, B tinggi, dan ketiganya tinggi ya. Ini berada dalam satu blok. Sisanya A, B, AC, BC ya. Dan yang kedua, ingat kalau ini yang ada AB-nya jadi satu. Ini AB ya. AB. Ada dua-duanya AB atau tanpa sama sekali. Tanpa sama sekali. Tandanya sama ya. Tanpa sama sekali ini. Kalau ini ada A saja atau B saja tandanya negatif ya. Dua-duanya harus ada. Kalau ada satu tandanya negatif ya. Gitu. Di sini misalnya AC. Yang ada AC tandanya positif ya. Ini AC positif, AC positif. Atau yang tidak tanda AC, B misalnya. Dalam kurung 1 misalnya. Ini tandanya sama, plus yang lain ini. Ya. Nah, perlakuan-perlakuan yang bertanda sama dalam penghitungan kontras, ya, AB dan AC diletakkan pada blok-blok tak lengkap yang sama. Ya. Jadi, di sini ABC, BC, AB, AC. Yang lain sisanya di sini. Atau kalau diketahui dulu yang ini sisanya, ya. Oke. Jadi terus dihubungkan antara kontras pembandingan AB tadi, kontras interaksi dan kontras AC itu kalau dikaitkan dengan blok. Nah, kalau blok ini 13 lawan 24, di sini 14 lawan 23, ya. Oke. Dan bandingan ketiganya ortogonal terhadap kontras. Jadi kalau banding ketiganya gimana? Kalikan aja. B1 plus B1. Min plus min plus min. Jadi B1 B2 satu grup lawan B3 dan B4. Oke. Nah, kita lihat teladan di Excel ya. Teladan di Excel di sini ada data percobaannya dilakukan dalam 3 hari, pengamatannya dalam pagi dan sore.
Nah, di sini bahwa dalam satu hari itu hanya bisa menampung 2 perlakuan di pagi hari dan 2 perlakuan di sore hari. Ini anggap ulangan, harinya itu ulangan. Jadi di sini atau blok ya. Di sini adalah bloknya berukuran 2. Berukuran 2. Jadi untuk hari pertama paginya A, B, dan B, sorenya dalam kurung 1 dan A. Hari yang kedua B dan dalam kurung 1 dan AB dan A. Hari ketiga dalam kurung 1 dan AB, B dan A. Ya, itu susunan percobaannya. Ya. Nah, kalau kita lihat di hari pertama ini, di sini ada B, di sini nggak ada A, di sini nggak ada B, sorry. Maka yang terbaur adalah B. Di hari yang kedua, ini AB sama A, jadi dua-dua A dari sini. Di sini nggak ada A sama sekali, maka yang terbaur A. Demikian juga yang di sini yang terbaur AB. Karena kedua-duanya harus ada atau dua-duanya tidak ada. A atau B. Kalau A-nya 1, B-nya 1 saja, maka dia harus di grup lain. Ya. Jadi yang terbaur di sini B, terbaur di sini A, dan terbaur di sini AB. Nah, selanjutnya kita gunakan data ini, ya, kita copy di sini, ya, sebagai apa yang disebut dengan pengamatan data total ini, total pengamatan ya. Oke. Kemudian kita bisa menghitung total ini ya, bahwa ini adalah 34,5 ditambah 29,6 dan seterusnya ya. Oke, tambah G dan seterusnya. Ini menghitung total pengamatan dalam hari dan waktu pagi atau sore hari ya. Setelah itu nah, kita harus lihat bagaimana rata-rata tak terbaur untuk pengamatan kontras. Ini kontras ya. Kontras itu ini 1 A, B, C, A dalam kurung 1 A, B ya. Nah, untuk kontras A, cara menghitungnya di sini ya. A, jadi yang di sini tidak bisa digunakan data di sini juga tidak bisa digunakan untuk menghitung di sini. Yang bisa di sini A-nya 32 ya. Dan di sini A-nya 30,5 ya. Jadi kalau kita lihat ini 1 ya. 1 itu ini berarti 28,1 dan 27,7 ya. Ya itu ya. Nah, kemudian A-nya di sini. Nih, ya. Yang digunakan hari pertama dan hari ketiga. Oke. Sedang yang B tidak bisa menggunakan hari pertama. Data yang digunakan data hari kedua dan hari ketiga. Demikian juga AB kita tidak bisa menggunakan hari ketiga, tapi hari pertama dan kedua. Nah, begitu caranya. Nah, ini kemudian koefisien kontras sesuai dengan itu ya. Jadi untuk A ya A tinggi dibanding A rendah. Jadi di sini plus 1 plus 1, di sini min 1, di sini min 1. Sedangkan B sebaliknya. Di mana ada B, nah, 1, di mana tidak ada B, min 1. AB juga begitu. Di mana dua-duanya ada, 1, atau dua-duanya tidak ada, lawannya min 1. Sehingga kita dapatkan di sini koefisien kontrasnya ya. Seperti biasa cara mencarinya ini koefisien kontras ya. Lihat rumusnya. Kemudian ini jumlah dari CI kuadrat. Oke, nomor ulangannya 4, 2 dari 2 kuadrat ya, 4. Oke. 4 dari sini. 1 kuadrat min 1 kuadrat, 1 kuadrat min 1 kuadrat, 1 kuadrat jumlahnya 4 ya. Nah, 2 itu digunakan untuk perhitungan nih, ulangan. 2 ini ulangan ya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada hari, modelnya itu ada hari, ada blok dalam hari. Blok dalam hari itu kan ada harinya kan 3 nih, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Blok dalam hari ada 3. Di sini kan ada 1, di sini ada 1, ini ada 1. Ya, blok dalam hari. 2 min 1, 2 min 1, 2 min 1, jumlahin. Nah, sedangkan jumlah kuadrat A, B, jumlah kuadrat A, jumlah kuadrat B, jumlah kuadrat interaksi bisa dicari dari
rumusnya ya. A di mana sini? Ya. 28,8. Dari mana 28,8? Nah, itu tadi. Ini 28,8 ya. 16,25, 0,5 ya. Nah, itu jumlah kuadratnya, sedangkan cara menghitung kuadrat tengah dan F hitung seperti biasa. Dalam ANOVA yang telah saya ajarkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi semua dibandingkan dengan kuadrat tengah Galat ya. Jadi ini mulai hari boleh ya dibandingkan, enggak dibandingkan juga apa-apa ya. Semua dibandingkan dengan kuadrat tengah Galat ya. Oke. Kita lihat satu persatu. Dan tolong dipelajari rumusnya. Kira-kira kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ya. Baik lewat Japri ataupun lewat WA Group Kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lain waktu.